adik-adik, selamat datang di kelas matematika online. Hai semua, selamat datang dalam video pembelajaran matematika online. Nah, karena masa pandemi ini, jadi kita masih tetap belajar online. Jadi, Mas harus tetap semangat belajarnya ya. Oke, kita langsung saja mulai pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan belajar bilangan bulat bagian yang pertama. Apa aja yang kita bahas hari ini? Nah, di sini ada beberapa macam, dan yang akan kita bahas kali ini sampai di perkalian dan pembagian bilangan bulat. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama tentang berbagai macam jenis bilangan. Untuk bilangan ada beberapa macam. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan genap, bilangan ganjil, dan ada juga bilangan prima. Sebenarnya masih banyak beberapa macam bilangan yang lain, tetapi ini adalah bilangan-bilangan yang sudah kalian pelajari ketika SD yang lalu. Langsung kita bahas satu persatu ya. Untuk bilangan asli, angka-angkanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ingat, titik 3 di sini menandakan bahwa dia adalah angka yang sangat banyak dan tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya ya. Untuk bilangan cacah sendiri dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama, ini tak hingga juga. Untuk bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan juga bilangan positif. Yang keempat adalah bilangan genap, yaitu angka-angkanya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk bilangan ganjil dimulai dari angka 1, kemudian ada 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Untuk bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. Hanya 2 syarat itu, maka yang termasuk dalam bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Untuk bilangan genap yang masuk dalam bilangan prima ini hanya satu angka saja, yaitu angka 2. Sisanya adalah bilangan ganjil. Tetapi tidak semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima. Nah, ini adalah jenis-jenis bilangan yang harus kita hafalkan. Kemudian kita langsung masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu tadi terdiri dari bilangan yang positif, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada 0, dan ada juga bilangan negatif yang angkanya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah garis bilangan di mana yang di tengah itu adalah 0. Di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif dan di sebelah kanannya adalah bilangan positif. Kita lanjut ke lawan dan kebalikan bilangan bulat. Kita bahas pertama lawan bilangan bulat terlebih dahulu. Jadi lawan bilangan bulat itu, jika dia bilangan positif maka lawannya adalah bilangan negatif. Tetapi kalau dia bilangan negatif maka lawannya adalah bilangan positif dengan angka yang sama. Contohnya bisa kalian lihat, 1 lawannya negatif 1, negatif 9 lawannya 9. Masih mudah ya. Kemudian untuk kebalikan, di sini ada 2 saja, tetapi kebalikannya adalah 1/2. Di sini 2 itu adalah 2/1. Sehingga kalau dibalik, satunya yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Sehingga 2/1 kita balik menjadi 1/2. Untuk 58, kalau kita balik dari 58/1 kita balik menjadi 1/58. Jadi kalau ada bilangan bulat saja, maka kalau dia diubah bentuk menjadi bentuk pecahan, itu menjadi per 1. Nah, sekarang kalau kita balik 2/3, ingat yang di bawah jadi di atas, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, maka 2/3 menjadi 3/2.
Nah, untuk perbandingan bilangan bulat, di sini kita lihat bahwa ada sebuah garis bilangan 0 di tengah-tengah. Semakin ke kiri nilai-nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilai-nilainya semakin besar. Jadi, di sini ada beberapa. 1 kurang dari 5, betul. 9 itu lebih besar daripada 0. Kemudian di sini ada 1 lebih besar daripada negatif 2, benar. Negatif 5 kurang dari 0. Negatif 5 ada di sebelah kirinya 0, maka dia lebih kecil. Kemudian negatif 2 sama negatif 4. Nah, ini tandanya lebih besar. Kalau kita di angka yang biasa, 2 dan 4 itu kan lebih besar 4, mohon maaf. Tetapi kalau bilangan negatif maka dia terbalik. Kalau kita lihat di sini posisinya, di sini posisi 2 ada di sebelah kanan dan 4 di sebelah kiri, sehingga dia semakin ke kiri semakin kecil. Ya ini tadi. Sehingga 4 itu lebih kecil dan negatif 4 lebih kecil dan negatif 2-nya lebih besar. Kemudian ada negatif 25 kurang dari negatif 10. Kalau kita perhatikan, kita beri warna merah. Di sini ada negatif 10. Di sini ada negatif 25. Negatif 25-nya lebih ujung. Karena 25 semakin di kiri, maka dia ini semakin kecil, atau ya dia lebih kecil daripada negatif 10. Nah, inilah perbandingan bilangan bulat. Jadi nanti ketika ada soal disuruh mengurutkan sebuah barisan bilangan bulat, maka patokannya bisa menggunakan garis bilangan ini kalau kalian masih belum lancar. Kita masuk bagian yang selanjutnya, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Ada satu hal yang harus kita ingat. Untuk operasi penjumlahan nanti, tanda tambah akan mengikuti bilangan yang kedua. Jika bilangan kedua bernilai positif, maka panahnya juga akan ke kanan, dia mengikuti. Kalau angka kedua bernilai negatif, maka tanda panahnya di garis bilangan akan ke kiri, atau dia juga ikut si angka kedua tadi yang negatif. Nah, yang pertama di sini ada penjumlahan bilangan positif dan bilangan positif. Ini masih gampang ya. 5 tambah 5 sama dengan 10. Kalau di garis bilangan, karena dia sama-sama positif, berarti kesemuanya ke arah kanan. Pertama, garis ini 5 langkah ke kanan, kemudian ditambah lagi 5 langkah ke kanan, sehingga hasilnya adalah 10. Kemudian untuk penjumlahan bilangan positif dan negatif, di sini ada 10 ditambah negatif 6. Nah, karena bilangan keduanya adalah negatif 6, maka panahnya nanti akan mengikuti negatif 6. Sehingga yang pertama kita buat garis ke kanan sebanyak 10 langkah, karena 10-nya positif ya. Kemudian negatif 6 itu karena dia negatif, maka arahnya ke kiri. Kita buat panah ke kiri sebanyak 6 langkah. Kemudian ujung panahnya ada di angka 4, sehingga 10 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 4. 10 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 4. Untuk soal yang selanjutnya, di sini ada negatif 7 ditambah 5. Nah, negatif 7 sendiri itu adalah bilangan ganjil, maka panah pertama adalah ke sebelah kiri sebanyak 7 langkah. Kemudian kalau kita lihat di sini ada tambah 5. 5 itu adalah bilangan positif dan panahnya harus ke kanan. Sehingga kita buat panah ke kanan sebanyak 5 langkah, bukan sampai ke garis 5 ya. Setelah itu diperoleh hasil adalah negatif 2. Mohon maaf ada jeda sedikit. Kita lanjut saja langsung ke soal yang berikutnya. Kemudian berikutnya ada penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Di sini ada negatif 3 ditambah negatif 5. Nah, karena ada bilangan kedua yang bernilai negatif, maka panahnya juga akan ke kiri mengikuti.
Yang pertama kita buat panah 3 ke sebelah kiri karena dia negatif. Kemudian kita buat lagi panah ke kiri sebanyak 5 langkah. Berakhir di angka negatif 8, sehingga negatif 3 ditambah negatif 5 adalah negatif 8. Untuk lebih mudahnya, jika keduanya sama-sama positif atau keduanya sama-sama negatif, itu langsung ditambahkan saja angkanya. Dan kalau dia memang negatif, harus ditulis keterangan negatifnya juga. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat dalam bentuk pengurangan ini yang wajib diingat. Tanda kurang itu akan menjadi lawan bilangan yang kedua. Jadi kalau yang tadi tanda tambah itu akan mengikuti saja kemana bilangan kedua itu tandanya. Tetapi kalau bilangan untuk pengurangan, dia menjadi lawannya justru. Sehingga apabila angka keduanya bernilai positif, maka nanti panahnya bukan ke kanan tetapi ke kiri, menjadi lawannya ya. Kemudian kalau angka kedua bernilai negatif, yang harusnya panahnya ke kiri tetapi dibelokkan menjadi ke sebelah kanan. Jadi dia betul-betul kebalikannya dari tanda itu. Ingat, tanda pengurangan adalah lawan dari bilangan yang kedua. Sekarang kita masuk pengurangan bilangan positif dan bilangan positif. Ini masih mudah. 9 dikurang 4 sama dengan 5 ya. Kemudian di sini ada 3 dikurang negatif 6. 3-nya ke sebelah kanan sebanyak 3-nya itu sebelah kanan sebanyak 3 langkah ya. Kemudian 6, karena 6 ini positif tetapi tandanya kurang, ini pengurangan, maka dia ke sebelah kiri sejauh 6 langkah. Ingat ya, sejauh 6 langkah, bukan ke angka 6. Maka diperoleh ujung panah ke negatif 3. Sekarang pengurangan bilangan positif dan negatif atau sebaliknya. Di sini ada 3 dikurang negatif 3. Yang pertama 3 yang di depan ini ke sebelah kanan sebanyak 3 langkah. Kemudian yang kedua ini, kalau kalian lihat, ini kan harusnya ke sebelah kiri ya. Tetapi karena ini tandanya negatif, kita ganti dulu. Tetapi karena ini tandanya kurang, maka dia ke sebelah kanan juga sejauh 3 langkah. Sehingga diperoleh hasilnya nanti adalah 6. Atau kalau mau kita tulis 3 dikurang negatif 3, 1 tanda kurang dan 1 tanda negatif itu langsung kita ubah menjadi tanda tambah boleh. Sehingga 3 tambah 3 sama dengan 6. Ini yang lebih mudah. Nah, soal selanjutnya, di sini ada negatif 4 dikurang 6. Nah, ini bilangan keduanya negatif ya, positif. Negatif 4 itu berarti 4 langkah ke sebelah kiri. Kemudian di sini 6-nya harusnya positif, tetapi karena operasinya adalah kurang, maka yang tadinya ke kanan berubah menjadi ke sebelah kiri juga sejauh 6 langkah. Sehingga diperoleh ujungnya yaitu di angka negatif 10. Yang terakhir ada pengurangan bilangan negatif dan bilangan negatif. Di sini ada negatif 4 ditambah dengan negatif 5. Ingat kalau dia sama-sama negatif, langsung saja kita tambahkan. Ini kalau pakai garis bilangan ya. Negatif 4-nya ke pengurangan bilangan. Nah, ini mohon maaf, ini penjumlahan ya. Tetapi kalau dia pengurangan, di sini saya tuliskan sendiri saja. Di sini ada nanti misalkan negatif 4 dikurang dengan negatif 5. Nah, kita lihat di sini ada dua tanda yang ini, ada negatif dan ada kurang. Sehingga menjadi negatif 4 ditambah 5. Negatif 4 ditambah 5 lebih besar 5, maka nanti hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini caranya. Kemudian kita lanjut. Ini latihannya. Di sini ada beberapa soal.
Kita bahas tanpa garis bilangan. Di sini ada 4 ditambah negatif 6. Kita lihat dulu. Jadi kalau ada seperti ini tanpa garis bilangan, kita lihat kalau dia bentuknya penjumlahan berarti tidak usah diubah-ubah angkanya. Kita lihat yang lebih besar adalah angka negatifnya. Maka nanti hasilnya juga pasti akan negatif. Sekarang tinggal kita kurangkan aja 4 dan 6 ini. Kalau lebih mudahnya, yang positif itu anggaplah permen yang kamu punya. Tetapi yang negatif adalah yang diminta. Di sini kita punya 4 permen, diminta 6. Maka kurangnya itu adalah 2. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini ada negatif 5 ditambah 9. Kita lihat bahwa angka yang paling besar adalah yang positif. Maka nanti hasilnya juga akan positif. Tinggal kita cari selisihnya dari 9 dan 5. Di sini kita diminta 5 permen, tetapi kita punya 9, maka kita bersisa 4. Nomor 3, di sini ada negatif 7 ditambah negatif 6, sama-sama negatif. Berarti langsung bisa kita tambahkan. Nah, karena dia negatif, kita tulis tandanya negatif. Negatif 7 ditambah negatif 6 adalah negatif 13. Selanjutnya di sini ada 6 dikurang 16. Kalau kita lihat yang paling besar lagi adalah yang di belakang. Tapi kan ini positif, Bu. Oke, sekarang karena dia tanda operasinya adalah negatif, maka dia menjadi milik yang di belakang. Di sini kalian lihat bahwa yang terbesar adalah 16 dengan tanda kurang tadi, maka nanti jawabannya pasti negatif. 6 dikurang 16. 6 dikurang 16 itu berarti kalian punya permen 6, dimintanya 16. Berarti masih ada kurangnya sebanyak 10 buah. Selanjutnya kita lihat di sini ada negatif 15 dikurang 10. Kalau kita lihat di sini yang terbesarnya pun negatif. Nah, kita lihat lagi di sini tandanya 10-nya ini positif, tetapi dia operasi hitungnya adalah kurang. Maka harusnya yang ke kanan nanti akan menjadi ke kiri. Otomatis dia nambah ke sebelah kiri. Atau kalau mau lebih mudah, ini bisa kita tuliskan seperti ini bentuknya. Negatif 15 ditambah negatif 10. Bisa kita tulis seperti ini bentuknya. Karena seperti ini. Nah, ini 10. Maka jawabannya adalah negatif 25. Untuk soal terakhir, 2 tanda ini kita buat menjadi tanda tambah. Negatif 7 ditambah 10. Yang paling besar adalah positif, sehingga jawabannya adalah 3. Nah, ini contoh pengerjaan dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Karena nanti kita belajarnya seperti ini, tidak menggunakan garis bilangan. Kita masuk bagian terakhir, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, ini ada beberapa syarat. Kalau kalian perhatikan sama, hanya beda. Bagian kiri dan bagian kanan itu sama, hanya berbeda di tanda perkalian dan pembagian. Yang harus kita ingat adalah kalau dia sama-sama tandanya, baik dikalikan atau ditambahkan, lihat, baik dikalikan atau dibagi, positif bagi positif, positif kali positif, itu hasilnya positif. Negatif bagi negatif atau negatif kali negatif, hasilnya juga positif. Jadi kalau 2 tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Tetapi kalau 2 tandanya itu berbeda, positif kali negatif, negatif bagi positif, negatif kali positif, positif bagi negatif, nah itu nanti hasilnya pasti negatif. Itu pasti. Contohnya 4 dikali 5 sama-sama positif, hasilnya positif 20. Kemudian negatif 3 dikali 8 adalah negatif 24. 50 dibagi negatif 2, ingat ini ada negatifnya di 2, sehingga hasilnya juga negatif 25.
Yang keempat ada negatif 42 dibagi negatif 7. Karena dua-duanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, inilah pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah dipahami. Ingat, ini masih zamannya pandemi ya. Mohon nongkrong di luarnya dikurang-kurangin. Pun kalau keluar rumah gunakan masker, kemudian rajin cuci tangan dan jaga jarak dengan orang-orang sekitar. Oke, tetap sehat semua, tetap semangat belajarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.